Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari dokumen proyek pengembangan sistem penyewaan baju batik Cike Kebaya pada bagian proyek Libre yang telah kami rancang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Komang Kevin Kusuma Dewi dengan NIM 2215091044 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Putu Anggi Atnyani dengan NIM 2215091043 dan rekan saya. Dan saya sendiri, Dewa Putu Aditya Gunawan dengan NIM 2215091047 dan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan terakhir saya Muhammad Eka Rusane dengan NIM 215091052. Baik, pada proyek Libre ini kami akan menjelaskan mengenai beberapa hal yaitu Gantt chart, tracking, histogram, dan pengukuran kinerja proyek dengan FEM. Mengenai Gantt chart dari proyek ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Gantt chart merupakan bagan batang horizontal yang digunakan untuk menggambarkan jadwal dan tugas terkait proyek selama siklus proyek berlangsung. Atau pada umumnya, Gantt chart merupakan penggambaran grafis dari jadwal proyek. Pada proyek ini terdapat Gantt chart yang dihasilkan yang ditampilkan pada layar. Pada Gantt chart yang ditampilkan pada layar terdapat beberapa garis-garis, yaitu yang pertama ada garis yang berwarna hitam yang merupakan waktu pengerjaan dari tiap task dari proyek ini. Yang kedua, terdapat garis berwarna merah yang merupakan task-task yang harus dikerjakan pada proyek ini. Lalu ada pula garis merah yang di dalamnya terdapat garis hitam. Garis hitam itu merupakan task yang sudah dikerjakan. Apabila garis hitamnya setengah, itu berarti pengerjaan task belum berlangsung sepenuhnya. Adapun garis yang berwarna hijau pada Gantt chart ini yang merupakan batasan dari tracking. Namun sebelumnya, pada proyek ini hanya menampilkan garis berwarna merah karena task ini merupakan tergolong critical path karena proyek ini menggunakan metode waterfall, yaitu metode yang pengerjaannya dilakukan secara berurutan. Selanjutnya untuk tracking akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tracking. Tracking merupakan fitur penting untuk memantau progres atau status pekerjaan dan task dalam sebuah proyek. Dengan tracking ini kita bisa memantau perkembangan proyek dan task mana yang perlu diselesaikan atau telah terselesaikan. Kemudian, jadi tracking ini sangat penting dilakukan dalam manajemen proyek agar proyek tetap terkendali dan dapat diselesaikan tepat waktu. Berikut ini saya akan menampilkan tampilan tracking yang telah kami buat pada proyek penyewaan baju butik kebaya ini. Nah, di sini telah terlihat ada beberapa tahapan, yaitu ada actual start. Actual start ini merupakan tanggal yang telah dimulai atau sudah dikerjakan pada proyek ini. Tanggal ini pada actual start ini merupakan tanggal sesungguhnya atau tanggal yang sudah dilaksanakan pada proyek ini. Kemudian baseline start ini merupakan jadwal atau tanggal yang direncanakan pada tahap awal penyusunan proyek. Kemudian actual finish ini merupakan tanggal atau waktu penyelesaian dari task proyek ini, yang dimana task ini sudah terselesaikan. Kemudian baseline finish ini merupakan waktu atau jadwal yang direncanakan pada tahap awal penyusunan. Kemudian di sini terdapat juga present complete. Present complete ini merupakan seberapa kita telah menyelesaikan
taks-taks pada proyek ini. Nah, di sini terdapat 100%, yaitu 100% ini berarti taks telah terlaksana secara sepenuhnya atau komplit. Di sini masih terdapat 15% pada taks programming, yang dimana taks ini masih dalam tahap pengerjaan selama 15 atau telah dikerjakan selama 15%. Di sini juga terdapat actual duration, remaining work, yang dimana actual duration ini merupakan waktu yang telah dilakukan, yang sudah terlaksana, yang dimana di sini 2 days ini berarti telah terlaksana 2 hari untuk mengerjakan task ini. Kemudian ini 0 hari ini merupakan waktu yang tersisa. Di sini 0 hari karena pada tes ini telah terlaksana atau sudah selesai dilaksanakan. Di sini kenapa di sini masih 0? Karena pada tes ini belum terlaksana atau belum selesai dilakukan pengerjaan proyek ini. Di sini juga ada remaining work, ini menunjukkan waktu pengerjaannya, dan actual work ini merupakan waktu yang telah dilaksanakan untuk mengerjakan work ini. Di sini juga terdapat actual cost. Ini merupakan budget yang telah dikeluarkan dalam atau selama pengerjaan proyek ini. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggi, yaitu mengenai histogram pada proyek ini. Histogram sumber daya ini adalah alat statistik yang digunakan untuk mengolah sumber daya, yang digunakan untuk menentukan jadwal alokasi sumber daya. Dan histogram sumber daya ini membantu manajer proyek dalam perencanaan sumber daya dan manajemen kualitas. Di sini pada proyek kami dari taks 2 sampai taks 11 ini yang bekerja hanya Aditya dan Tia, yang ditandai dengan warna hijau di sebelah kiri. Lalu pada bagian Aditya ini yang berwarna biru adalah bagian yang sudah dikerjakan. Di bagian Aditya ini yang sudah dikerjakan yaitu dari November Monday sampai November Saturday, lalu lanjutkan pada November Tuesday sampai November Tuesday, lalu selanjutnya lanjutkan pada Desember Wednesday sampai Desember Friday. Lalu selanjutnya pekerjaan yang belum selesai atau masih proses itu diwarnai dengan warna hijau, yaitu dari Februari Friday sampai dengan Maret Monday. Lalu lanjutkan di Maret Tuesday. Selanjutnya di bagian Tia ini yang sudah dikerjakan yaitu pada November Wednesday sampai Desember Tuesday. Dan yang belum dikerjakan atau masih proses itu pada Maret Tuesday sampai Maret Wednesday. Nah, sekian penjelasan di program dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja proyek menggunakan dengan EVM. Nah, EVM sendiri adalah salah satu cara dalam pengukuran kinerja suatu proyek
yang mengintegrasikan informasi biaya, jadwal, dan kinerja pekerjaan. Nah, yang pertama itu adalah ada BCWS. BCWS adalah Budgeted Cost of Work Schedule, yang merupakan prediksi agregasi biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan dalam menyelesaikan proyek. Nah, BCWS-nya ini adalah sama dengan plan value. Apabila BCWS lebih besar dari BCWP, maka proyek tersebut dapat dianggap terlambat dari jadwal. Yang selanjutnya adalah ada BCWP. BCWP itu adalah Budgeted Cost of Work Performed, yang merupakan agregasi biaya yang dianggarkan untuk menyelesaikan suatu proyek, yang dimana BCWP ini sama dengan Earned Value. Yang selanjutnya adalah ACWP. ACWP adalah Actual Cost of Work Performed, yang merupakan agregasi dari semua biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, yang dimana ACWP ini sama dengan Actual Cost. Nah, apabila ACWP lebih besar dari BCWP, maka dapat dianggap proyek mengalami over budget. Yang untuk selanjutnya adalah perbandingan antara ACWP dengan BCWP. Nah, dapat dilihat pada diagram bahwa ACWP tersebut lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan BCWP. Nah, yang dimana dapat diartikan bahwa proyek ini mengalami over budget. Yang untuk perbandingan selanjutnya adalah BCWP dengan BCWS. Nah, pada diagram dapat dilihat bahwa BCWP dan BCWS itu berhimpitan atau sama, yang dapat diartikan bahwa proyek ini sesuai dengan jadwalnya. Nah, dapat disimpulkan dari pengukuran proyek ini, dalam cost-nya itu mengalami over budget. Nah, dalam penjadwalan itu sudah sesuai dengan jadwal. Berikut merupakan penjelasan mengenai pengukuran kinerja proyek menggunakan EVM. Untuk waktu, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian pemaparan proyek Libre kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami mengenai proyek ini. Kami tutup presentasi ini dengan Padang Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.